wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, di sini ada guru saya, mentor saya, ada Kiai Yarto, Muhammad Yarto. Yang saya hormati, sahabat-sahabat saya semua, ada Mas Muhammad Alvin Jauhari, ada Mas Ari, ada Mas Nuril Falah, kemudian Mas Rahman, Mas Ardian, Mas Aska, Mas Ifnul, Mas Frambudi, dan semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat dalam keadaan yang sehat walafiat ini. Salawat salam kita hantarkan ke baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udzma di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang sangat saya hormati, terima kasih Yai Yarto, Mas Ari, dan Mas Alvin yang telah mengingatkan saya lagi ya dapat jumatan. Saya termasuk as-sabiqunal awalun di matan, bahkan ketika Abah Habib Lutfi dalam membentuk matan, saya juga dilibatkan dan saya tahu bagaimana awal mula ya asbabul wurudnya mahasiswa Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nabiyah. Terima kasih saya dijawil kembali ya setelah sekian lama. Mungkin saya lumayan agak jauh ya dengan teman-teman Atan Winsa khususnya. Teman-teman yang sangat saya hormati, di sini kita akan berdiskusi ya tentang nisfu Sya'ban. Kalau Yayardo, mungkin kajian-kajian tentang Nur Muhammad beliau sudah sangat sering sekali ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman berbicara nisfu Sya'ban ini tidak melepaskan dengan bulan sebelum dan sesudahnya. Kita kenal semua ya, doa yang sangat terkenal, biasanya dijadikan quote ya di beberapa meme-meme yang beredar di beranda media sosial kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu ya. Ya Allah, semoga berkailah kita ya di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan semoga kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Itu doa yang biasa sering kita dengar, sering kita lihat dan memenuhi media-media sosial kita. Teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama, bulan Sya'ban ini tidak lepas dengan adanya bulan Rajab dan bulan Ramadan. Selain termasuk dalam bulan haram, yang di dalamnya tidak boleh melakukan peperangan zaman dulu, bulan Sya'ban juga terkenal di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa bulan Rajab adalah bulanku. Ya, Allah mengatakan seperti itu. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Dan bulan Ramadan adalah bulan umat.
Ada hadis lain menceritakan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Kita tahu kalau Rajab itu bulan Allah, ditandai dengan namanya Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab. Yang kedua, dalam bulan Rajab tersebut, ya, Allah memberikan kado istimewa buat kita umat Muhammad dengan kado yang namanya sholat. Kedua, bulan Rajab adalah bulan Sya'ban adalah bulanku, ya, bulan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam bulan Sya'banlah ayat, ya, yang ayat sholawat, ya, yang biasa kita pakai itu diturunkan, itu terdapat dalam selama malam nisfu Sya'ban, yaitu ayat-ayat surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tepat ketika malam nisfu Sya'ban. Kalau Rajab kita dikasih hadiah sholat, Sya'ban kita diberikan hadiah sholawat. Hari ini harus dicatat ini hari. Kemudian ada malam istimewa. Kalau di Rajab itu malam namanya Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Mekah menuju Baitul Maqdis, ya. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Kalau bulan Sya'ban, ya, itu ada namanya malam nisfu Sya'ban, di mana nanti malam kita akan menghadapi namanya malam nisfu Sya'ban. Malam di mana amal kita, ya, amal kita akan dinaikkan, akan dihitung. Hari ini akan ibadahnya apa oleh turune. Hari itu banyak ibadahnya atau banyak tidurnya atau banyak membuang waktunya, ya. Itu teman-teman. Sedangkan malam Ramadan itu adalah bulan umat Nabi, di sana ditandai dengan malam juga yang namanya malam Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan kado lagi yang namanya Al-Qur'an. Maka bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan ini bulan istimewa semuanya. Pertanyaannya adalah, kenapa semua yang istimewa berada di malam hari? Kenapa yang istimewa berada di malam hari? Siapa yang bisa jawab di sini? Silakan. Alvin, Ifnul, Azka, Ari, Ardian, Nuril Falah. Silakan. Kenapa malam-malam istimewa? Kenapa momen-momen istimewa terjadi ketika malam hari? Kenapa kalau malam nisfu Sya'ban tidak dirahasiakan? Kenapa ketika malam Lailatul Qadar, ya, dirahasiakan? Ketika Rajab kita dapat hadiah sholat, Sya'ban kita dapat hadiah sholawat, Ramadan kita dapat hadiah Al-Quran, ya. Semuanya istimewa terjadi di malam hari. Saya mengutip, ya, Syekh Abdul Qadir. Kalau teman-teman Thorekohnya Qadiriyah, ya, saya tidak lepas dengan yang namanya Syekh Abdul Qadir. Kenapa warga Indonesia sangat dekat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun tidak mengikuti Thorekoh Qadiriyah, tapi sangat dekat, ya. Di kampung-kampung kita banyak tradisi-tradisi sewelasan, manakiban, ya, dan seterusnya.
Itu ya, saya mengutip ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa wakila innal hikmata fi annallaha ta'ala azhara lailatal baro'ah wa akhfa lailatal qadri li anna lailatal qadri lailatul rahmah wal ghufran wal idku minan niran akhfahallah li alla yatakallu alaiha, yang artinya dikatakan hikmah Allah memperlihatkan malam nisfu Sya'ban dan menyamarkan Lailatul Qadar ya, karena malam Lailatul Qadar merupakan malam kasih sayang, malam pengampunan dan pemerdekaan dari neraka. Kenapa Allah menyamarkan Lailatul Qadar? Agar para manusia tidak mengandalkannya, karena itu sebuah anugerah ya, rahmat. Wa adhara lailatul baro'ah li annaha lailatul hukmi wal qada'i wa lailatul sukhti war ridai, lailatul qabul war rad wal wusul was somad, lailatul sa'adah wasyaqa wasyiqa wal karamah wan niqa fa wahada fiha yas'atun wal akhar fiha yub'ad wa wahid yajzi wa yukhza wa wahid yukrim wa wahid yukrim wa wahid yuhjar wa wahid yuhjar. Dan Allah memperlihatkan malam nisfu Sya'ban atau malam pembebasan karena ia adalah malam penghakiman, malam pemutusan, malam kemuliaan, malam keridoan, malam penerimaan, dan malam penolakan, malam penyampaian atau malam penolakan, malam kebahagiaan atau malam kecelakaan, malam kemuliaan, dan malam pembersihan. Sebagian orang yang beruntung, sebagian orang lain dijauhkan dari rahmatnya. Ada yang dibalas pahalanya, ada yang dibalas dihina, ada yang dimuliakan, ada pula yang dicegat dari rahmatnya. Salah seorang didiamkan, orang lain diberi pahala. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Ghuyahatut Talibin halaman 283. Teman-teman yang saya hormati, jadi nanti malam itu memang malam istimewa ya. Kalau buat sahib-sahib matan ini ya, hukumnya wajib untuk qiyamul lail. Ibarat orang itu biar kalian istiqomah, biar Alvin itu istiqomah, yang kebanyakan pencitraan ya, kebanyakan itu, maka malam ini adalah malam introspeksi ya, malam kontemplasi, malam berpikir ya. Jadi nanti malam itu ibarat kita itu semoga kita diangkat amalnya itu dalam keadaan husnul khotimah, amal kita ya, amal kita amalnya yang baik, dan semoga jika dihitung ya, hitungan amal baik kita lebih banyak daripada amal yang belum baik gitu. Teman-teman yang saya hormati, saya kebetulan tadi mendapatkan sebuah tulisan bagus, tulisan yang ditulis oleh senior saya, alumni Azhar ya. Beliau menceritakan tentang malam nisfu Sya'ban dalam catatan Rihlah Ibnu Jubair. Kalau teman-teman pernah orang ahli sejarah, mesti pernah membaca kitabnya siapa? Seorang sejarawan itu, Ibnu Battuttah ya. Nah, Ibnu Jarir ini, Ibnu Jubair ini adalah 1 abad sebelum ahli sejarah Ibnu Battuttah ya, yaitu tahun 540
sampai 614 Hijrah. Zaman dulu sebelum Mekah dipegang oleh Wahabi, kalau bahasa Yayardo langsung jelas ya, ketika Ka'bah masih dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, cucu-cucu Nabi, malam nisfu Sya'ban di Mekah itu menjadi malam nisfu Sya'ban yang paling diidam-idamkan ya, selain Ramadan, jelas selain Ramadan. Malam nisfu Sya'ban zaman dulu itu dihidup-hidupi dengan banyak amalan-amalan. Saking banyaknya kita bingung ya mau memakai amalan yang mana ya. Nanti malam itu Pak Hamid saya ngikuti amalan yang mana ya. Saking banyaknya yang beredar, saking banyaknya ijazah kita dari guru-guru kita ya. Tapi ketika kita kembali melihat kaidah fikih yang sering kita pakai ya, la yudraku kullu, la yutraku kullu. Jika tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Sebelum ke sana, saya akan ngajak teman-teman ini berpetualang ya di dalam catatannya Rihlah Ibnu Jubair yang terjadi tahun 540 Hijriyah sampai ke tahun 614 Hijriyah. Kalau Ibnu Batutah itu tahun 779 Hijriyah ya. Jadi Ibnu Jubair ini adalah seorang traveler kayak Alvin lah ya. Alvin ini kan traveler, kemarin habis dari Lombok. Tapi saya belum dikasih oleh-oleh. Ya. Jadi di dalam kitabnya yang berjudul Tazkiratul Akbar Ittiqatul Asfar ya. Kitabnya namanya Tazkiratul Akbar Ittiqatul Asfar. Ya, jadi kitab tersebut memotret perjalanan beliau. Beliau itu aslinya orang Spanyol ya, yang tadi malam Ronaldo Portugal, tapi beliau juga pemain dari dulu di Spanyol ya, Real Madrid. Beliau memotret pengembaraan ya, mulai dari Spanyol sampai ke Mekah, sampai bermalam di Mekah, sampai di sana mengikuti malam termasuk malam nisfu Sya'ban. Zaman dulu ya, menurut Ibnu Jubair ya, itu memotret di Ka'bah itu banyak ada orang yang melakukan menghidupi malam nisfu Sya'ban dengan tawaf, ada yang mengikuti istighosa bersama, ada yang mengikuti istighosa secara sendiri, ada yang sholat jamaah, ada yang sholat sendiri di Hijr Ismail. Jadi macam-macam orang pada zaman itu menghidupi malam nisfu Sya'ban di Mekah ketika Mekah belum dipegang oleh Wahabi ya. Sampai pada suatu saat pada malam itu Ibnu Jubair itu berjalan tidak sendirian. Dia ditemani sahabatnya ya. Ditemani sahabatnya, kemudian sahabatnya tersebut namanya istighosah, mujahadah, namanya Hasan ya. Sahabatnya itu namanya Ahmad bin Hasan ya. Karena Ahmad bin Hasan itu mujahadah itu akhirnya kecapean ya. Kecapean, kemudian leyeh-leyeh ya, kalau menurut kita orang Jawa itu leyeh-leyeh, tepar, ngantuk ya. Kemudian ia menuju ke teras yang mengelilingi sumur Zam-Zam ya, kubah sumur Zam-Zam yang letaknya itu berhadapan-hadapan dengan arah pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ahmad bin Hasan ini merebahkan tubuhnya di sana dan menggapai lelap lah ya, ketiduran kalau ibarat kita itu orang Jawa. Saat hendak memejamkan mata ya, terlihat ada seorang yang datang duduk di teras di sampingnya. Orang tersebut membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Ya kayak suaranya Ari ketika tadi membacakan sholawat Torikiyah ya.
ya, dengan penuh penghayatan, ya. Kemudian Ibnu Jubair lagi melanjutkan ceritanya itu dengan bacaan yang menumbuhkan rasa rindu dan menyentuh hati, ya. Yaqra'u bit tasywiq wa tarkik. Indahnya lantunan Al-Qur'an itu sanggup menggetarkan hati-hati yang kosong, hati-hati yang galau, menyelinap, mengisi relung-relung jiwa dan juga menggugah kesadaran. Ya, kadang orang tersebut sesenggukan, menangis, membaca ayat. Kadang orang tersebut tertawa bahagia. Tergetar dengan hal itu, ya, Ahmad bin Hasan pun tidak jadi tidur, ya, tidak jadi tidur karena hanyut dalam kenikmatan. Ia merasa rindunya yang selama ini terobati dan turut tenggelam dalam kekhusyuan. Setelah sekian lama membaca Al-Quran, akhirnya orang tersebut berhenti, lalu pelan-pelan membaca dan melantunkan qasidah. Nah, ini harus dicatat qasidahnya ini. In kana su'ul fi'li ab'a dani fa husnu dhannika ilaika qaribani. Yang artinya, jika buruknya perilakuku menyebabkan jauh darimu, maka prasangka baikku kepadamu semoga mendekatkanku. Saya ulangi, jika buruknya perilakuku menyebabkan jauh darimu ya Allah, maka prasangka baikku kepadamu semoga bisa mendekatkanku kepadamu. Qasidah pengakuan kesalahan dan harapan atas rahmat ampunan dilantunkan selama berulang-ulang dengan irama yang sangat menggetarkan hati. Dengan menyayat-nyayat, mata seorang tersebut berlinang, meneteskan butiran-butiran air mata. Suaranya yang asalnya tinggi mulai pelan, hingga tak terdengar lagi, kemudian jatuh tersungkur dan pingsan. Pengembaraan Ibnu Jubair di area suci seperti Ka'bah memberikan panorama menarik bahwa orang-orang pada waktu itu sangat antusias, sangat khusyuk, bersungguh-sungguh penuh penghayatan dalam menggapai amal dan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu para sahib matan, mari nanti malam, ya, kita hidup-hidupi malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan yang sudah pernah kita dapatkan dari guru-guru kita, seperti setelah sholat maghrib membaca Yasin 3 kali, kemudian berdoa, kemudian malamnya banyak membaca sholawat, ada yang ijazahnya banyak membaca syahadat, ada yang ijazahnya sholat malam, dan seterusnya. Mari dipakai semuanya, ya. Untuk itu, untuk hari ini saya mengutip ada hadis, ya, yang diterangkan bahwa nanti malam itu semua dosa itu diampuni kecuali hanya 2, ya. Innallaha la yattali'a fi lailatin nisfa min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin. Sesungguhnya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengampuni dosa semua makhluknya kecuali 2, 1 orang yang menyekutukannya, dan yang kedua adalah orang yang di hatinya dipenuhi rasa permusuhan. Maka teman-teman, kalau malam ini punya musuh, minta maaf, ya, karena nanti malam biar bisa diberi ampunan kita. Ya. I'lam annahu qad warada fi fadilata lailatan nisfi Sya'ban iddata ahadits majmu'uha yadullu ala annalha aslan. Ya, yang artinya ketahuilah terdapat banyak hadis yang menerangkan mengenai keutamaan malam pertengahan Sya'ban, ya.
Gabungan sekian banyak hadis tersebut menunjukkan bahwa informasi itu memang ada sumber asal yang dapat dipertanggungjawabkan. Fahadil ahadis bimasmu'iha hujjatun ala man za'ama annahu lam yasbut fi fadilati lailatin nisfi min Sya'ban syai'un. Hadis-hadis keseluruhan menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengira bahwa tidak ada dalil yang kokoh mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi mari malam ini kita hidupi malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan yang baik, dengan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita salahi, kita dolimi, dengan amalan-amalan yang menyejukkan. Mungkin demikian dari saya, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ari. Silakan. Suaramu kurang jelas, Li. Untuk teman-teman yang ingin tanya, silahkan. Mas Falah, Mas Aska, Mas Pukuh, monggo. Kata Mas Alvin, Yayardo, monggo nambahin. Mas Alvin tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Dengar suara saya, Mas? Iya, monggo. Ya, saya Ibnul Mubarak dari Matan Pangkep, Sulawesi Selatan. Ingin bertanya mengenai nisfu Sya'ban, Pak Ustadz. Silakan, Mas. Ya, nah, kebetulan kan di masyarakat kami ini kan cukup majemuk ya Islamnya itu, bahkan mayoritas itu Salafi, Wahabi lah kita sebut saja begitu ya. Ada lagi sebagian yang masih awam dalam mengamalkan agama Islam ini, dan sebagian lagi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, setiap kali menjelang malam nisfu Sya'ban seperti ini, selalu muncul masalah masalah yang selalu dipermasalahkan oleh teman-teman Salafi ini, bahwasanya nisfu Sya'ban ini sebenarnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Menurut mereka seperti itu. Cuman saya selalu kesulitan bagaimana caranya kita bisa memberikan penjelasan, setidaknya jangan sampai ini mempengaruhi teman-teman yang masih awam dalam pengetahuan Islam ya, sehingga terpengaruh oleh rekan-rekan Wahabi ini gitu. Berdebat menggunakan dalil hadis dan segala macam lah, nanti sasarannya lebih bid'ah. Nah, mungkin bisa diberikan pembekalan kepada kami kalau menemukan kasus seperti itu, apa yang bisa kita pertahankan mengenai pendapat kita mengenai nisfu Sya'ban. Begitu mungkin Pak Ustadz pertanyaan saya.
Terima kasih. Mas Ari, tolong bantu yang noise ya suara tadi. Oke, terima kasih Mas Ibnul Mubarak. Wah, pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, kalau kita mau berdiskusi dengan orang, itu memang hasilnya itu belum tentu mereka akan mengikuti kita. Itu yang pertama, yang Mas Ibnul Mubarak kasih tahu ya. Jadi dia berdebat itu hanya untuk melemahkan, biar kamu dan teman-temanmu ya tidak mengamalkan itu, ya, tidak mengamalkan apa yang kamu pelajari. Karena apa? Karena pertama, mereka penggunaannya kacamata paradigmanya berbeda, ya. Mereka ahli hadis, andalannya hadis. Selain hadis tidak mau, ya. Kitab kuning tidak mau mereka, merekanya hadis. Kalau seperti itu berarti ya kasih hadis saja. Pak Hamid, apa aja amalan hadis? Apa aja hadis yang menceritakan kalau malam nisfu Sa'ban itu malam yang mulia dan ya ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur sahabat Abu Musa al-Ash'ari ya. Tadi sudah saya bacakan. Innallaha la yattali'a fi lailatin nisf min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Jadi memang agama Islam itu berkembang ya. Jadi kalau mereka itu kan andalannya ahli hadis, hanya hadis yang diterima. Selain hadis tidak diterima. Ya, Quran dan hadis saja. Padahal kalau kita cek di dalam Al-Quran, kalau kita cek hukum di dalam hadis, ya agama kita ya tidak berkembang ya. Contoh sederhana tentang sholat. Mana di dalam Al-Quran dan hadis yang menceritakan sholat duhur itu mulai dari ketika matahari berada tepat di atas ufuk, di atas kita, kepala kita. Semuanya itu ada di dalam tafsir ya. Semuanya itu ada di dalam penemuan ilmu pengetahuan yang berkembang yang ditemukan oleh kiai-kiai kita, oleh ulama-ulama kita. Termasuk nisfu Sya'ban ya. Jadi kalau saya adalah santri Kudus, ya itu ada tahap-tahap ya. Kalau di dalam Nazm Adkiya kita tahu bahwa innat thoriqa syari'atun wa thoriqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musila fa syari'atun kasafinatin wa thoriqatun kal bahri summa haqiqatun turun wala. Jadi memang jalan itu beda-beda. Ada 3. Yang pertama namanya jalan syariah, yang kedua ada namanya jalan thoriqah, yang ketiga ada namanya jalan hakikoh. Ya. Kalau dianalogikan ya, jalan syariat itu seperti kapal ya. Kalau kalian suka nonton Titanic ya, kayak kapal Titanic gitulah ya. Kemudian thoriqah itu seperti kalbahri, seperti sebuah lautan. Ya. Kalau tadi syariat itu kapal, kemudian thariqah itu lautan, hakikatun durun gula. Dan hakikat ini adalah sebuah mutiara. Jadi tidak setiap orang itu bisa mendapatkan mutiara. Tidak setiap orang itu sampai lautan. Bisa setiap orang naik ke kapal, tapi tidak setiap orang ya bisa sampai ke lautan, di tengah lautan mendapatkan yang namanya mutiara. Dia hanya nyampe ke kapal saja ya. Beda ya. Kalau Imam Ghazali itu mengklasifikasikan orang puasa menjadi 3 ya. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya khawasul khawas, orang yang lebih khusus. Karena barometernya berbeda, amaliyahnya berbeda. Kalau dia tidak percaya dengan nisfu Sya'ban, ya biarkan urusan dia. Stepnya kita berbeda, kelasnya kita berbeda. Ya, saya pernah membaca sebuah buku karangannya Syekh Mahfud At-Tarmasi yang menceritakan perdebatan antara
Nabi Khidir ya. Kalau orang ahlu hadis itu tidak percaya, Rek. Kalau Nabi Khidir itu masih ada sampai sekarang. Itu tertulis di dalam kitabnya Syekh Mahfud masih ada. Ya, itu tidak percaya. Kalau orang ahli thariqah, ahli syariat, ahli sufi itu percaya kalau Nabi Khidir itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang pertama memang barometernya berbeda. Jadi kita kalau berdebat juga berbeda. Maka kalau memang diajak seperti itu, Mas Barok, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Diajak diskusi pelan-pelan dengan hikmah. Kalau memang ngajak debat, ya wajadilhum billati ahsan. Ya diajak debat dengan baik, ya. Siapkan materi-materinya, debat dengan baik dan seterusnya. Mungkin gitu Mas Rizky, jabatan dari saya. Jadi memang pertama paradigmanya berbeda, maka tidak akan menemukan sebuah persamaan. Ibarat antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, ketika diskusi itu tidak ketemu karena memang barometernya berbeda ya. Jadi ketika Nabi Khidir menggunakan barometer thariqah hakikah, Nabi Musa menggunakan barometer syariah, tidak akan pernah bisa bertemu karena hadza firaq, ya inilah perbedaan antara saya dan kamu. Begitu Mas Rizky. Barangkali ada teman-teman lagi yang ingin bertanya, monggo. Mas Aska. Mungkin bisa jenengan rinci Gus, apa niku? Amalannya apa saja gitu. Mulai dari bacaan Yasin atau gimana? Wah, tambah ini jazahan nih. Kalau itu kita punya guru masing-masing. Cuman kalau melalui saya ini mengamalkan yang melalui jalur Kiai Hamid Al-Qudusi ya. Jadi dalam kitab Kanzun Najah Wasurur li Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Al-Qudusi diceritakan bahwa ad-du'a fi lailatin nisfu min Sya'ban, yang kebetulan dulu biasanya saya, teman-teman saya kalau di Kudus itu mengamalkan, yaitu yang pertama taqra'u awalan qabla dzalika du'a ba'da salat al-maghrib suratu Yasin salasan. Ya, setelah maghrib nanti bareng-bareng kita membaca surat Yasin 3 kali ya. Al-ula ya biniyati tulil umur. Jadi surat Yasin yang pertama tulis ri ya. Biniyati tulul umur ya. Panjang umur dalam ibadah kepada Allah ya, tulul umur ya. Wasaniyah biniyati daf'ul bala. Surat Yasin yang kedua diniati tolak bala, apalagi kita masih memasuki pandemi ya, pandemi ini. Wasalitah biniyatil istighna anin nas. Wah, berat kira, berat Riz. Niat yang ketiga itu ya, kita niati tidak butuh manusia, hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma taqra'u surah marratan taqra'u ba'daha du'a marratan. Jadi nanti membaca surat Yasin, nanti saya WA lah ke Rizky, nanti bisa di-share di teman-teman Matan Widsa ya. Jadi nanti baca niat dulu, Fatihah biasa, Rasulullah ya, guru-guru Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, A'immatul Arba'ah, kemudian Wali Songo, guru-guru kita semua, mursyid-mursyid kita, ya, kemudian mbah-mbah kita,
ahli waris kita, kemudian seluruh muslim muslimat, mukmin mukminat, kemudian niat tadi yang pertama tulul umur, ya, kemudian baca Fatihah, kemudian baca Yasin, ya, setelah baca Yasin nanti berdoa. Yang kedua sama niat baca Yasin berdoa. Yang ketiga sama niat baca Yasin berdoa. Gitu ya, Riz? Itu yang biasa saya amalkan dari dulu, dari guru-guru saya ketika saya masih di Kudus. Ada beberapa amalan malam nisfu Saban yang bersifat wiridan, ya. Kalau mau nanti juga saya akan kirim. Pokoknya wakilah ada yang suruh membaca banyak sholawat karena malam ini adalah malam nisfu Saban, adalah malam turunnya surat ayat yang menjelaskan tentang kita harus bersolawat kepada Nabi tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu macamnya banyak sholawat dan banyak amalan yang lain. Nanti rezeki akan saya kirim ke kamu ya Japri, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Monggo ya Yardo, mungkin ada tambahan? Nggak ada, Mas. Sudah lengkap oleh Gus Hamid, Mas. Tapi intinya, ngapunten sebelumnya, Gus. Hadis itu walaupun dhaif, kalau bab masalah fadhailul a'mal itu boleh diamalkan. Itu sudah disepakati oleh orang-orang yang ahli hadis. Az-Zahabi pun orang yang paling ketat di dalam Jarh Ta'dil. Itu ya tetap mengiyakan juga kalau dalam bab fadhailul a'mal dan mau'idhah itu walaupun hadis dhaif boleh diamalkan. Saya cuma mempertegas itu saja. Ijazahnya sih, doanya Yai. Mungkin kalau cukup bisa diakhiri, atau mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang bertanya. Katanya sudah nggak sabar ingin melakukan amalan ini. Kalau sudah, kita akhiri. Monggo Pak Dr. Hamid dipimpin doa dulu. Doa saya minta berkah dari Yai Yarto. Monggo Yai Yarto. Monggo Yai Yarto. Gus Hamid, Mas. Yai Yarto, monggo Yai, monggo Yai. Monggo. Aduh, mana nih Gus, saya sedang bertamu nih. Enggak apa-apa, berdoalah. Monggo Yai. Alhamdulillah kajian tentang nisfu Sa'ban sudah selesai. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan barokahnya bagi kita semua, dan terutama mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa benar-benar bertobat di dalam nisfu Sa'ban ini dan memulai setelah nisfu Sa'ban dengan lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Bila jami'ar wajib. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidhatina wa tilmidhatina qurrata a'yun waj'alna wa iyyahum lil muttaqina imama. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alul lima yurid aghnina wa iyyahum bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa aghnina wa iyyahum bi fadlika amman siwak. Rabbi anzilna wa iyyahum munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulubahum ala dzikrika wa dinik ya dzal jalali wal ikram mitna wa iyyahum ala dinil islam wal iman. Rabbana آتنا وإياهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وإياهم عذاب النار وادخلنا الجنة وإياهم مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام والبركات والرضوان على الأولياء والأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ngapunten, sedang berantakan nih. Terima kasih banyak, Gus. Sami-sami, Yai. Terima kasih. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa berakhirlah kajian pada malam hari ini, pada sore hari ini. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kurang tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mohon izin. Nggih, Gus, nggih. Terima. Mas Adi, matur suwun. ini perdana Mas Adi ini. Mudah-mudahan